Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk kita semua. Di sini saya Hak Kurniawan, Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, akan sedikit memberikan pernyataan. Ada dua masalah penting yang harus saya sampaikan. Yang pertama, saya selaku Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo yang kemarin waktu Pilpres juga masuk ke dalam jajaran tim kampanye nasional, tim Golep ya, atau yang membawahi ribuan relawan yang bekerja berdasarkan sukarela ya untuk memenangkan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran dalam Pilpres 2024. Di sini saya sebagai anggota TKN akan menyampaikan sedikit unek-unek ataupun keluhan yang kami rasakan selama ini dan memang belum pernah saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, terlebih kepada Bapak Prabowo Subianto. Dan saya yakin Bapak Prabowo Subianto tidak tahu persis tentang kejadian yang kami rasakan dan kami alami selama kami menjadi tim sukses Bapak Prabowo dan Mas Gibran ya. Banyak sekali kami rasakan kepahitan, kegetiran ya. Kenapa? Yang pertama, banyak masalah administrasi yang memang tidak pernah kami terima dari siapapun. Jadi kami bergerak berdasarkan kemampuan dari masing-masing individu ya. Secara organisasi, Gerakan Cinta Prabowo juga sudah berdiri dari Sabang sampai Merauke. Tidak lain dan tidak bukan, cuma satu, menyuarakan untuk mengajak seluruh rakyat Indonesia memilih Bapak Prabowo Subianto menjadi presiden. Ya, kami di lapangan bahu-membahu bekerja sama dengan relawan-relawan yang ada di wilayah masing-masing ya untuk mengusung Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Dan kebetulan saya saat itu saya ditugaskan oleh tim kampanye nasional untuk aktif sebagai PIC di Provinsi Lampung ya. Dan alhamdulillah saya bekerja sama dengan seluruh komponen yang ada di Lampung. Saya sudah berhasil mengantarkan Bapak Prabowo menjadi presiden dengan perolehan suara yang cukup signifikan di Lampung, yaitu 70%. Dilanjutkan lagi saat pilkada, saya tetap kembali ke Lampung karena secara umum Lampung sudah kita kuasai, maka saya kembali bekerja sama dengan ratusan relawan di Lampung. Dan kami sudah mampu mengantarkan calon dari Partai Gerindra, Bapak Rahmat Wirjadi Jausal, dengan perolehan suara terbesar di Indonesia, yaitu 82% ya. Sekali lagi, Pilpres saya unggul 70% di Lampung, dan untuk pilkada memperoleh 82%. Ini adalah prestasi yang luar biasa untuk Lampung. Nah, itu memang bukan cuma kerja dari saya, tapi paling tidak saya sebagai tim kampanye nasional ada di situ dan saya bertanggung jawab untuk memenangkan Pilpres maupun pilkada. Itu yang pertama ya. Yang kedua, di sini saya sebagai yang tertua dari kelompok Tapol dan Napol tahun 2019. Kami sudah menjalani hukuman ya, kebetulan saya juga 1 tahun di dalam penjara. Itu tidak ada keuntungan untuk saya pribadi atau kepentingan saya pribadi. Yang saya lakukan cuma satu, karena saya membela Bapak Prabowo Subianto. Tapi apa ya, setelah kami menjalani hukuman sampai hari ini kami pun dilupakan bahkan ditinggalkan ya. Itu semua tidak membuat saya untuk takut untuk berjuang ya. Tidak membuat saya kapok untuk terus menyuarakan Bapak Prabowo adalah pemimpin yang layak untuk dipilih dan menjadi presiden Indonesia. Dan alhamdulillah tahun 2024 Pak Prabowo sudah jadi presiden ya. Jadi sekali lagi, masih banyak kawan-kawan saya sesama Tapol dan Napol ini yang masih trauma dengan kejadian tahun 2019 ya. Memang tidak ada keterlibatan langsung dengan Pak Prabowo ataupun kami menerima instruksi dari Prabowo, tapi yang kami lakukan pada tanggal 21 Mei dan 22 Mei adalah kemauan kami pribadi untuk tetap memperjuangkan Bapak Prabowo, karena kita merasa waktu itu ada sistem yang salah dalam pemilu dan menyebabkan Pak Prabowo harus kalah dan menerima kalah. Kami pun legowo ketika Bapak Prabowo bergabung dengan kabinet, karena memang Pak Prabowo adalah seorang negarawan yang sanggup melupakan perasaan pribadi untuk memilih kepentingan yang lebih besar.
Tapi sampai hari ini saya sampaikan bahwa Tapol dan Napol tetap setia kepada Bapak Prabowo, dan kami adalah anak-anakmu. Ya, kami adalah orang-orang yang setia kepada Bapak Prabowo. Walaupun kami didiskriminasi, kami disingkirkan, kami dicekal untuk bisa berdekatan dengan Bapak. Tapi saya sampaikan, sampai hari ini kami tetap mensupport, mendukung Bapak sebagai Presiden Indonesia. Ya, jadi dua tadi, yang pertama saya sebagai Ketua Umum Relawan yang sudah bekerja dengan susah payah menggunakan uang pribadi, tapi kami sampai hari ini tidak pernah mendapatkan apa-apa dari apa yang sudah kami lakukan. Minimal ucapan terima kasih pun tidak sama sekali. Ya. Yang kedua, di sini sebagai Tapol, dan ada ratusan Tapol dan Napol yang dipenjara bareng saya tahun 2019 sampai hari ini pun tidak tahu lagi harus bagaimana kami bersikap. Tapi intinya kami tetap setia kepada Bapak Prabowo. Dan saya ingatkan kepada seluruh kabinet Merah Putih, kami adalah orang-orang yang sudah berjuang untuk Bapak Prabowo, ya. Kami sudah berdarah-darah tahun 2019 untuk membela Bapak Prabowo, dan sampai hari ini kami ada di barisan Bapak Prabowo. Tapi kalian hinakan kami, kalian lecehkan kami, dan kalian tinggalkan kami, ya. Ketika Anda diberi jabatan dan Anda justru membuat korupsi di negeri ini, dan Anda hianati Bapak Prabowo, itu yang kami tidak bisa terima, ya. Silakan Anda berbuat begitu, maka berhadapan dengan kelompok saya, Tapol Napol 2019. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.